Kita sendiri. Oke, sekarang kita bakal tolongin si nenek kita buat bersih-bersih rumahnya ya. Ngomong-ngomong aku belum makan pas nenek. Lapar nih. Walaupun badan bekerja seperti anak kecil, tapi suka sulit seperti omong. Artinya pergi seperti omong. Aku belum makan burger, aku lapar. Ini udah masih ada yang join. Belum pada join. Mana masih 73 kok belum semua. Udah bersih guys. Pas juga ya. Jawa. Jujur aja belum beres sih. Oke, ada yang belum kita quit guys. Oke, kita kan sudah cukup lagi di masa kita, jadi ayo kita nonton TV. Why not? TV-nya masih hitam putih guys, masih tua punya. Kayaknya sopanya gede ya buat kita semua. Gimana kalau saya di atas sofa ini hanya aku dan Dewi? Kenapa? Kenapa aku duduk sendiri? Gak bisa dicoba sih. Halo Mbak B, yang lain mana nih? Nggak tahu Bu, ini aja ini saya coba ngitungnya 77, katanya udah ngumpul semua. 77, saya kurangi Bu Nurul 1, saya 1, Bu Andin 1, Bu Wira 1, Bu Vega 1. Dosennya komplit. Pak Dimas mana? Bimbingannya Pak Dinas belum confirm ke Pak Dimas. Tadi kalau bimbingannya Pak Jarwadi udah confirm Pak Jarwadi. Yang Bu Dela mana? Bimbingannya Bu Dela belum confirm ke Bu Dela. Kan? Terus apa lagi? Bu Cici. Nah, Bu Cici ini paling nggak minimal dosen lingkungan nggak ada nih Pak Emil. Mana nggak di confirm ke dosennya. Mahasiswanya berarti kalau ini 56 ya berarti 76. Nah, udahlah biarin berarti yang butuh cuma 76. Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Dia disuruh apa dikir? Dapat dia disuruh dia banyak kasur. Ini terus diri emang niat ini begini aja. Lu anak coba aja nih. Wah, tangkap ini tampol. Tangkap ini om diri kita benar nih. Ya, mungkin saya informasi. Jadi teman-teman ada mata kuliahnya di semester 7 itu adalah magang lingkungan, proyek integratif lingkungan, magang pilihan lingkungan. Sebenarnya niatnya magang pilihan lingkungan ini kalian ambilnya IPB, tapi karena sudah ada kode di situ berarti nggak bisa ambil IPB, tapi tetap nanti kita pakai di student portal. Nah, magang lingkungan ini teman-teman nantinya akan ada ujian seminar magang, ini sifatnya semua online, karena kan posisi masih ada yang tidak di Bogor, dan untuk mempercepat proses juga kita gunakan online. Waktunya adalah 22 September sampai dengan 6 Oktober. Ini waktu mulai ujian. Nah, berarti pendaftarannya ya sebelumnya. Dan hanya ini saja ya, nggak akan ada waktu lain-lainnya. Batasannya 2 minggu saja sebenarnya kita. Tapi ini saya tambahkan sampai di 6 Oktober. Karena nanti ada step berikutnya. Karena kalau kalian ini udah molor ya sudah. Kami nggak akan nantinya ada penambahan waktu atau lainnya, tidak ada, karena ya hitungannya kalian untuk mendapatkan nilai di magang lingkungan ya harus ada ujiannya gitu kan ya. Nah, di tanggal 22 September sampai dengan 6 Oktober. Kenapa kita berikan batasan ini? Yang nantinya ujian magang atau ujian PKL itu bukan hanya teman-teman, masih ada angkatan lainnya seperti itu. Jadi ya paling enggak ini harus ditaati. Kemudian terkait dengan apa yang harus nantinya ada, kalau itu udah ujian berarti harus disiapkan juga laporan magang. Kalau yang sudah mungkin sudah ada yang selesai di perusahaan satu, bisa diselesaikan, form-formnya dilengkapi, sehingga bisa menyusunnya melengkap laporan dan form-form. Tapi kalau misalkan Bu saya 6 bulan, ya nggak apa-apa, paling tidak form yang berapa bulannya itu absensinya sudah ada. Kan udah ada, silahkan dimasukkan.
Kemudian ini sebagai laporan magang harus sudah ada di ujian itu nantinya. Paling tidak draftnya lah, kan kalian online, berarti itu bisa via draft gitu, soft gitu kan. Kemudian setelah itu nantinya apa yang akan dilaporkan, apa yang diujiankan, ya ini lebih ke kegiatan di magang. Nanti bentuknya paralel, jadi langsung cepat beberapa orang dalam waktu 1 hari. Ini cuma deadline 22 September sampai 6 Oktober ini dalam arti batasannya ya, kalaupun bisa dipadatkan nanti di 2 minggu atau 1 minggu ya nggak masalah gitu. Harapannya bisa 1 sampai 2 minggu saja, nggak usah sampai panjang. Ya, jadi nanti kalau misalkan 1 hari bisa jadi 4 orang paralel, karena hanya memaparkan kegiatan teman-teman sama seperti pada saat presentasi di PKL yang lalu. Tuh. Kalau yang bimbingan saya mungkin lebih tahu jelas. Jadi modelnya seperti itu, kalian memaparkan 7 menit maksimal, kemudian memaparkannya juga lebih ke kegiatan kalian apa, nggak usah kalau mau menjelaskan perusahaannya di bidang apa ya singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Yang terpenting kalian kegiatannya ngapain selama beberapa bulan itu. Nah, kemudian setelah itu nanti ada tanya jawab baru selesai itu. Makanya lebih ke paralel kalian mempresentasikan, setelah itu baru ditanya jawabkan. Kalau bisa dalam 1 hari itu langsung ke satu bimbingan, misalkan satu bimbingan saya atau satu bimbingannya Bu Vega atau satu bimbingannya Bu Nurul, itu semua dalam 1 hari sehingga bisa langsung sekalian paralel. Kemudian proyek integratif lingkungan. Di proyek ini nantinya diujiankan. Ujiannya ini kalau yang tadi harus ada audiensnya, yang sekarang ini tidak ada audiensnya, hanya ada pembimbing dan penguji. Kalau yang tadi adalah pembimbing dan moderator, yang ini pembimbing dan penguji. Ya, jadi sebagai penguji bukan sebagai moderator, walaupun moderator itu juga nantinya menguji juga. Kemudian di ujian ini nantinya ini lebih ke proyek yang mau teman-teman dalami sebagai proyek akhir, atau misalkan mau tidak ngomongin terkait dengan di industri ya berarti terkait dengan proyek mandirinya itu sudah di situ. Tuh. Kalau pada bertanya, Bu nanti saya nambah ya terserah, kamu mau nambah magang terserah, mau nggak nambah ya terserah gitu kan, sama perusahaan nerima. Makanya di proyek integratif lingkungan ini teman-teman sudah harus fokus. Kalau nggak mau nambah ya berarti di situ sudah ada proyeknya mau ngapain, sehingga sudah ada gambaran di situ. Kalau nanti butuh data apa yang harus digali, apa yang harus dilakukan, karena kolokium baru nanti ada di Januari. Kalau nunggu Januari kalian bisa jadi kalau Januari baru jalan ya 6 bulan ke belakang tuh ngapain gitu, rugi kalian gitu. Jadi paling enggak proyek integratif ini sudah ada bayangan ya, prakolokium lah gitu. Bukan sitkom tapi prakolokium, dalam arti nantinya di situ ada penguji, harapannya nanti pengujinya juga sudah sesuai topik, jadi teman-teman sampaikan topik yang mau diujikan di situ apa. Kalau misalkan topiknya tidak berubah-ubah ya udah nanti resiko kalian sendiri yang tanggung gitu. Karena kalau berubah-ubah nanti pasti berubah lagi nanti pada saat di kolokium. Jadi pastikan di situ tidak ada perubahan itu ya. Karena proyek integratif ya paling tidak ada gambaran kalian mau magang proyek mandirinya apa, mau melakukan proyek di perusahaan apa, ya itu gitu ya. Makanya di sini Oktober sampai November. Harapannya kalau nggak mau terlalu banyak perubahan dan bisa segera ambil data, ya lakukanlah di bulan Oktober seperti itu. Ya, kalau misalkan tadi seminar tadi sudah selesai sebelum batas tanggal 6 kita bisa majukan ini gitu. Karena ya orangnya itu aja, kalau misalkan kalian barengan rada pusing, makanya sendiri-sendiri dalam arti itu selesai lanjut ke sini. Jadi kalau di sana nanti kalian molor ya sudah, ujungnya kalian tanggung sendirilah gitu. Tuh, ini kerjasama dengan teman-teman ini dibutuhkan ya. Semuanya enggak cuma satu orang. Kalau satu orangnya rada lama silahkan diseret, digeret gitu ya. Jangan malah ikut-ikutan lama gitu.
Kemudian ya kegiatannya tadi pemaparan proyek ke pembimbing dan penguji. Setelah itu magang pilihan lingkungan. Nah, magang pilihan lingkungan ini nanti yang ada nilainya juga nilai pembimbing lapang, ada juga nantinya. Jadi komponen nilainya nanti dari pembimbing lapang, dari pembimbing, kemudian nantinya dari nilai ujian pembekalan, ujian kompetensi, semua nantinya ada di sini karena 13 SKS lumayan itu kan ya. Jadi di sini nantinya teman-teman isikan di student portal ya yang sudah teman-teman masukkan di aktivitas, di book aktivitas silakan diisikan mulai dari awal hingga akhir nantinya PKL seperti itu. Ini untuk magang pilihan lingkungan. Kalau ini terkait dengan kegiatannya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai sih. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau mau tanya, silahkan saya persilakan sekarang. Kalau nanti nggak mau, apalagi di grup, di WA, makin. Ya paling saya baca. Bingung saya yang jawabnya. Silahkan. Kalau nggak ada berarti saya anggap sudah paham. Oke, tadi ada apa namanya? Topik silakan sebisa mungkin ya yang topik ada di perusahaan kalian angkat sebagai proyeknya. Jangan dicoba digali dulu di perusahaan bisa apa yang kalian bisa lakukan, apa yang kalian bisa berikan. Itu digali lebih dulu di perusahaan. Kalau sampai mentok, silakan berdiskusi ya. Saya suruhnya diskusi, bukan mengambil kesimpulan sendiri, bukan menarik kesimpulan atau menarik, ya udahlah saya mandiri. Jangan. Diskusikanlah dulu dengan pembimbingnya. Dosen pembimbing, bukan pembimbing lapang. Pembimbing lapangan lebih Pak terkait dengan yang bisa digali di perusahaan itu apa, silahkan kalian diskusi ke pembimbing lapang. Tapi terkait dengan yang mau dibuat untuk nantinya proyek akhir, silahkan diskusinya dengan dosen pembimbing. Jadi tapi ya diceritakan dulu, nggak tiba-tiba saya mau topik apa ya Pak, loh ya kok nanya gitu. Ya silahkan diinformasikan kegiatan kalian apa, yang bisa diangkat apa, yang diperbolehkan apa. Nah nantinya baru di situ lebih ke mengarahkan, memberikan pendapat, memberikan saran. Apapun itu kalian yang memilih, gitu. Karena apapun itu ya teman-teman yang nantinya akan melakukan, ya prosesnya ya kalian gitu. Dosennya melihat, memberikan pendapat, saran gitu kan. Tapi untuk nantinya jalan kalian ke depan itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau cepat berarti ya kalian bisa memperkirakan sejauh mana teman-teman bisa, baik itu terkait dengan keuangan, baik itu terkait dengan kemampuan di bidangnya, itu silahkan teman-teman apa namanya putuskan. Baru dosen pembimbing akan memberikan saran, masukan. Oh ini bisa diambil, oh ini setelah kalian teman-teman cerita. Tapi nantinya dari situ silahkan teman-teman pilih berdasarkan kemampuan semua yang teman-teman miliki. Itu bisa mengambil topik apa, kemudian apa yang mau dibuat di proyek akhirnya. Jadi jangan langsung memutuskan sendiri, tapi jangan kelamaan. Ini yang rada susah itu kemarin adalah lama memutuskan, bolak-balik, pindah-pindah, mutar-muter itu kan ya. Itu buat lama. Jadi silahkan diskusi. Paling enak sebenarnya diskusi kalau misalkan offline itu ya. Kalau lokasinya Jabodetabek segera offline. Tuh, enggak dijawab, belum kejawab ya sudah datangi. Kalau bisa kan pasti nanti akan di apa namanya diberikan waktu gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata memang jauh ya online, tapi kalau online ya sabar gitu kan. Pasti nantinya akan ada komunikasi gitu. Entah via telepon, entah via Zoom, entah via lainnya. Itu ya. Ya, pagi Pak. Pagi, Bu.
saya ingin bertanya nih Bu mengenai Ya, tadi. silakan Pak. Saya ngulangi lagi. Jadi ada berapa kegiatan tadi? Magang pilihan, terus apa lagi tadi? Proyek apa tuh? Ada KRS 3 ya? Pak, itu KRS-nya mereka mengambil semester ini adalah magang lingkungan, magang proyek integratif, kemudian magang pilihan lingkungan. Jadi ada 3 ya Bu ya? 3. Nah, jadi kalau misalnya saya di pembimbing, jadi ada 3 hal itu yang harus saya bimbing gitu kira-kira. Sebenarnya lebih ke pembimbing nantinya magang, kemudian nanti proyek target berikutnya proyek akhir. Oh, itu aja, 2 Tapi aja ya. ya nanti tapi komponen di situ ada ujian magangnya, ujian proyeknya itu apa gitu Pak. Oh Nanti iya, kalau kalau di mengenai akhir kolokium ujiannya oke, sampai ya, mengenai ujiannya oke. Tapi tadi 2 aja ya, jadi pembimbing itu hanya 2 saja. Ya, nantinya pada saat yang online ya Pak ya, ujiannya ya. online itu Oke, 2. ya, oke. Tapi ada satu nanti Bapak mungkin menilai di student menilai di SIMAK Pak, itu ada dari aktivitas. Aduh, yang di student portal mengenai Ya, itu ya, betul. mengenai Terkait dengan ya oke, kegiatan, ya, ya oke. itu. Ya biasanya itu ya, oke Ya, ya, oke. Makasih Bu. ya sama-sama Pak. Nah, nanti mahasiswa yang mengingatkan. Jadi setelah teman-teman mengisi di student portal itu harus di apa sih namanya apa ya? Namanya bentar. Namanya itu adalah Dulu tuh kayak model apa, MBKM ya apa ya namanya. itu Pak. Kegiatan. Nah, harus difinalisasi sampai difinalisasi. Nah, kalau sudah difinalisasi nanti baru dosennya bisa menilai. Tapi kalau teman-teman belum finalisasi, ya tidak bisa dilakukan penilaian oleh dosen pembimbing. Kalau untuk pembimbing lapang, kalau nggak salah kemarin sudah pada mengurus sendiri masing-masing. Pembimbing lapang bisa menilai, tapi kalau belum ada nama perusahaannya bisa diinputkan di Excel, nantinya akan dibuatkan akunnya seperti itu. Tapi Terus kayaknya itu udah lamanya berapa Bu? Kalau yang dulu kan hampir apa, 900 jam ya kalau dulu ya. ini sebenarnya 13 Nah, 13. Itu berapa? SKS kan Pak nanti ini di convertnya Kalau dulu tuh 585. kalau Nggak dulu apa-apa. Ini kalau mau dulu diisi 900 jam juga nggak apa-apa Pak. jangan karena beda itu nanti SKS-nya. Kalau Kan yang nanti mereka tidak akan semuanya itu. Jadi lebih ke jadi yang nantinya ini dikonversikan ke 13 SKS itu kalau setara 13. 585 Nah, oke. jam. Kalau dulu kan 900 jam ya dulu. Tuh, Nah, ya. sekarang hanya 500 jam berarti waktunya tidak 585. Tapi kan 580. ya, tapi Tidak sampai mahasiswa 5 sampai ini 4 bulan ya, 5 bulan. ya, tapi mahasiswa ini sudah melakukan magangnya nanti kan 6 bulan ya. Kalaupun di Desember itu mungkin bisa jadi nggak sampai 6 bulan, belum sampai 6 bulan, 5 bulan ya sebenarnya sudah cukup sih kalau 5 bulan Ya, kan berarti. yang penting kalau menurut saya gini supaya tidak rugi ya, ini tetap aja kalau 13 Ditulis saja SKS Pak, ya 13 ditulis SKS, saja. 13 SKS gitu. Jangan 13 atau sampai 20 SKS. Kalau dulu yang 900 jam itu kan setaranya sama dengan 20 SKS. Ya. Kalau ini 13 SKS berarti kurang dari ya tadi 500 Enggak berapa? apa-apa Pak, ini kalau ini sebenarnya hitungannya 585. Ya. Kalau nanti mau lebihkan 600 ya enggak apa-apa kan masih ada sisa. Kalau nantinya teman-teman mau nambahin enggak pas-pas banget kan 13 tambah 2 15 kali 45. Kalau mau 675 juga enggak apa-apa karena nanti kalau misalkan mau dikonversi lagi 2 SKS dikonvert itu ya bisa juga nanti ambil yang IPB saja tapi yang 2 SKS itu ya bebas. Intinya paling tidak minimal itu kan sebenarnya itu hanya sebagai aktivitas teman-teman melakukan proses di magang, dilaporkan di situ, diinput di situ. Kalau nantinya sudah rasanya sudah
udah cukup 600 ya nggak apa-apa, finalisasi langsung saja. Tuh. Oke, jadi kita pastikan aja tidak lebih dari 600 ya Bu ya, gampang supaya gampang. Ya. Ya kalau bimbingan Bapak, kalau bimbingan saya minta tuliskan saja semua di situ. Nanti kan mahasiswa itu tidak mengklaim itu semua kok Pak. Nanti bisa masuk kalau nggak masuk di SKS, teman-teman bisa di-convert juga itu ke SKPI. Jadi nggak apa-apa Pak. Bagi pelaporan di SKPI juga bisa nanti masuk. Ada lagi yang bertanya? Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, berarti saya Ibu, anggap izin sudah bertanya. paham. Silakan. Oke. Yang pertama, Bu, itu kalau misalnya proyek integratif itu bisa dilanjutin ke TA atau harus beda, Bu? Kayak misal di magang itu proyeknya lagi ngerjain rintek. Nah, TA-nya itu nanti beda lagi ya? Atau Tadi gimana, saya Bu? di awal tadi ngebahasnya gimana? Proyek integratif. Buat kayak gambaran TA, Bu. Terus kalau mau ganti, ya terserah gitu. Kalau mau ganti habis proyek integratif, kalian mau ngomongin di situ rintek, terus habis itu berikutnya kalian mau berubah, ya terserah. Tapi resiko ya ditanggung sendiri karena sebenarnya proyek integratif ini membuat teman-teman bisa cepat juga dalam arti di situ kalau kalian mau biar nantinya nggak harus tambah waktu lagi untuk cari data apapun itu sudah digali dulu dengan pengujinya gitu. Kan kalian ujian itu bersama penguji. Nah, pengujinya bisa memberikan saran masukan. Oh, ini nanti butuh ditambahkan ini, butuh cari data ini. Kemudian kamu nanti prosesnya seperti ini. Itu di situ gunanya. Kalau kalian melakukan proses yang lainnya ya nggak apa-apa, tapi nanti yang disoroti hanya itu. Takutnya nanti kalian ngulang lagi di kolokium itu tidak terjawab gitu loh. Di kolokium balik lagi ke start nol, kalian harus proses lagi cari data dan lain sebagainya setelah kolokium. Padahal kolokium baru ada di Januari. Kalian proses lagi Januari, Februari, Maret. Nah, baru nantinya seminar hasil itu kita targetkan adalah di bulan Maret. Kalian nggak terkejar di Maret. Ujungnya di Juni, Juli. Ya nggak apa-apa. Kemarin ini saya nilai dari pelaksanaan di 5758. 57 diajak ngebut, diajak jalan bareng bisa cepat. Paling nggak Desember, paling tidak di bulan ya sebelum mahasiswa 61 itu masuk, mereka sudah lulus 70% tepat waktu. Nah, tinggal kalian mau lulus tepat waktu apa enggak. Itu nanti hubungannya juga pendaftaran wisuda itu kan ya. Pendaftaran wisuda itu bukan saya lihat wisudanya, tapi saya lihat teman-teman mendapatkan ijazahnya. Karena kalau di IPB teman-teman mendaftar wisuda baru teman-teman itu terekord untuk dapat ijazah gitu ya. Nah, pendaftaran wisuda itu dibuka yang kemarin ini wisuda selalu di bulan Oktober, November. Nah, dibukanya kemarin di bulan Oktober, bulan Agustus. Berarti November, nanti bulan September dibuka. Gitu kan. Nah, kalau teman-teman ingin ngejar itu, ya paling tidak ya selesai cepat. Makanya saya minta tuh di seminar hasil itu di bulan Maret, udah Maret saja gitu. Kemudian di sidang nantinya bisa setelah seminar hasil bisa nantinya kalau sudah sesuai dengan persyaratan bisa lanjut ke sidang seperti itu. Tapi kalau mau Bu ganti ya terserah. Intinya ada proyek integratif di mana menilai entah itu teman-teman mau pakai proyek yang jadi tugasnya atau mau proyek yang jadi proyek akhirnya ya bebas silahkan. Harapannya sebenarnya proyek di mana yang mau digunakan untuk proyek akhir. Harapan saya sebenarnya. Makanya itu di bulan Oktober November kan paling enggak udah punya gambaran, punya konsep mau ngelakuin apa. Tuh.
Kalau misalkan ternyata dapat tugas, terus kalian ngambil topik lainnya beda lagi, tapi masih di perusahaan, kalau saya lebih baik yang tugas dari perusahaan itu bisa disampaikan di ujian magangnya, bukan di proyek integratifnya. Nanti proyek integratifnya sudah fokus untuk proyek yang mau di proyek akhirkan. Gitu. The third one, he was also a truck, just in a different color. This little boy asked his mom if he could. Kalau di saya ya, tapi kalau itu silahkan monggo lah. Berarti proyek integratifnya itu belum sampai beres kan ya Bu? Kita baru kayak make data yang ada dulu gitu ya Bu? Proyek integratifnya tidak harus sampai selesai, kamu selesai ya enggak. Paling tidak ada proyek yang mau dilakukan gitu. Kan proyeknya bisa sudah setengah jalan, bisa masih perancangan. Tapi kan kalau itu di industrinya ya sudah harusnya sudah berjalan sedikit lah, paling enggak awalan itu sudah dilakukan. Kalaupun misalkan mau proyek mandirinya, ya paling enggak kan ya enggak kosong kan gitu. Ada yang mau dilakukan, kemudian prosesnya nanti seperti apa, itu ya enggak apa-apa karena sudah ada step awalan, bukan nol gitu. Kan kemarin nanyain, kalau misalkan kita kolokium di Januari, berarti nanti kita kalau butuh data kurang berarti harus magang lagi. Ya ini saya jawab, ya nggak usah nunggu Januari. Paling tidak kalian bisa paparkan sebagai proyek yang akan mau dilakukan itu di proyek integratif itu. Sehingga nanti ada kalau misalkan butuh data yang kurang bisa diperoleh sebelum nanti selesai. Silakan Bu Vega. Bu Beata, selamat saya ucapkan untuk perolehan prodinya yang unggul satu. Terus karena ini pengalaman saya pertama juga untuk membimbing teman-teman D4. Sebenarnya berapa banyak dokumen laporan akhir yang kita reproduce dari mahasiswa. Lalu berarti kalau setelah kolokium itu mahasiswa kalau di perusahaan itu berarti masih melakukan magang ya lanjutan sampai tugas akhirnya selesai. Mohon petunjuknya ya Bu. Terima kasih. Oke, ya makasih Bu. Laporan ada laporan magang di luar yang TA ya Bu. Ini saya laporan magang. Kalau misalkan dia ada 2 perusahaan berarti laporan magangnya nanti perusahaan A dan perusahaan B kan bisa digabung. Bisa digabung bisa jadi satu-satu, bisa silahkan. Kemudian terkait dengan ini laporan magang. Kemudian nanti teman-teman pada saat udah proyek akhir adalah laporan akhirnya terkait dengan proyek akhirnya. Kemudian terkait dengan tadi yang kalau mahasiswa, jadi memang prosesnya ini karena sebenarnya ini untuk memperoleh nilai teman-teman di semester 7, sehingga prosesnya ini dilakukan ya pada saat periode semester 7, bulan tanggal 19 Agustus sampai akhir tuh kapan nih? This is a modern alternative to traditional cast, which usually use fast curing resin that hardens and changes color within minutes. With its waterproof and breathable design. Akhir semester itu ada di Why is this cast filled with liquid? Akhir studi semester ini adalah di 20 Desember, ujian terakhir UAS 20 Desember 2025. Nilai itu harus muncul adalah di 2 Januari, termasuk penyetaraan aktivitas MBKM itu maksimal 2 Januari. Jadi nantinya input finalisasi di student portal, kemudian nilai itu paling tidak sebelum 2 Januari. Makanya harapannya adalah teman-teman selesai magang tadi, nilai magang, terus kemudian nilai untuk proyek integratifnya adalah ya batasnya November. Jadi bukan di Desember. November itu kan udah batas lah itu. Kalau sampai nanti resiko lewat ya sudah gitu. Berarti nanti tulisannya BL gitu. Belum. Nilainya nggak keluar.
Ya, cuman kalau lewat itu terus mau kapan? Karena ini tuh modelnya kalian akan, oh sekarang saya tanya jumlah angkatannya jumlahnya berapa? Mahasiswanya 120 kan? 118 Ibu. Ya, 118. Kalau 118 ini kalian ada yang molor, ya kalian nanti ketinggalan sendiri gitu. Soalnya kereta kalau ketinggalan ya udah nunggu. Nunggu karena kita akan prosesnya ngikutin terus tuh. Habis project, habis magang, terus project, terus nanti kolokium nanti semhas ujian. Nah, kalau kalian ada yang tercecer kelewat, ya udah kita miss di situ hilang, apalagi kalau kalian ngilang nggak ada suaranya, ya udah ketinggalan nggak kedetek gitu. Karena apa? Temennya banyak udah lewat gitu, udah sampai stasiun A, B, C, D, kalian masih tertinggal. Tuh. Jadi paling tidak di semester 7 ini kalau bisa semuanya bareng gitu. Ya ini ketua angkatan, wakil angkatan, dan teman-teman yang lain saling mengingatkan gitu. Bekerja bersama gitu kan. Ya ngerjainnya sendiri-sendiri. Jangan terus malah nyontoh ataupun foto temennya dipakai. Kalau ini satu tempat ya mbok gantian. Satu motoin, satu nanti gantian ngelakuin. Jangan satu foto buat rame-rame. Ini plagiat loh ya. Itu. Nulisnya satu buat rame-rame itu juga plagiat. Tuh, hati-hati di situ. Kalau ketahuan nanti berarti resikonya adalah teman-teman mengulang ya. Nilai berkurang dan mengulang. Tuh. Saya sampaikan di awal ya. Jadi nanti kalau ada temuan berarti ya berarti aturannya adalah mengulang dan nilai berkurang. Ini untuk keduanya. Ya, entah yang mana yang benar, pokoknya dua-duanya kalau kelihatan ya sudah kena semua aja lah ya. Tuh. Jadi silakan nanti diikuti. Jadi kalau pada saat proses, jadi proses di penilaian proyek, ini bahkan yang tadi yang magang pilihan lingkungan, ini kan semua masih kalau magang pilihan lingkungan bisa diakhiri, difinalisasi. Mau intinya sampai udah dapat 600 ya sudah selesai, 600 jam selesai nggak apa-apa. Kalau mau dilanjut ya terserah gitu. Tapi pada saat kita udah minta untuk teman-teman finalisasi, segera dilakukan finalisasi. Karena kalau tidak ya nggak dapat nilainya gitu. Kemudian yang magang lingkungan dan proyek ini ya pada saat teman-teman proses magang. Makanya kami lakukan dengan cara online gitu. Ya, pada saat teman-teman magang dilakukan online. Jadi harapannya tadi kalau misalkan nanti di proyek integratif lingkungannya itu memaparkan terkait dengan topik proyek akhirnya, di situ misalkan butuh data, butuh kuesioner, butuh proses lainnya itu sudah di situ sudah terjawab lah itu. Silakan teman-teman dicari, digali lagi sehingga nanti kolokium harapannya kalau kolokium hanya memaparkan terkait dengan metodenya dan lain sebagainya, latar belakang kemudian hanya sampai di metode saja, nanti seminar hasil baru hasilnya. Nah harapannya di kolokium ya bisa dipaparkan kembali karena lebih ke audiens, kita nanti menarik masukan dari audiens. Ya kalau Bu di situ nantinya saya tambah data lagi ya nggak apa-apa kan nambah data itu kan bisa via orang perusahaannya atau kalau diperbolehkan masuk untuk beberapa hari ya itu lebih baik lagi gitu. Tapi paling tidak sudah mengkerucut lah gitu. Persiapan juga untuk nantinya seminar hasil. Baru Terima kasih. kolokium, setelah itu seminar hasil. Sama-sama, Bu. Semoga terjawab ya, Bu. Bu, Seminar satu hasil, lagi. jadi hasil. Bu Beta satu lagi. Jadi tadi setelah kolokium itu mahasiswa masih bolak-balik ke perusahaan nggak ya, Bu? Kalau dibutuhkan. Kalau enggak kan berarti mereka tinggal nyusun, toh, Bu. Oke. Berarti percobaan itu dilakukan sebelum kolokium itu sangat
membantu mereka ya. Iya, Terima kasih. betul. Jadi kalau dibutuhkan mereka kalau dibutuhkan masih kurang dan perusahaan masih menerima untuk maksudnya mahasiswa untuk masuk tanya gitu untuk mencari data boleh. Makanya kalau bisa pada saat di akhir nanti disampaikan izin ke perusahaan kalau nanti pada saat butuh data masih diperbolehkan tidak untuk menanyakan untuk mungkin ke perusahaan boleh nggak diizinkan seperti itu. Itu paling tidak sudah ada eh, teman-teman sampaikan dulu secara offline gitu ya. Jadi nggak ganggu nantinya gitu. Itu ke situ. Tapi kalau mau butuh nambah lagi ya boleh silahkan gitu. Tapi nanti buat surat dulu lagi gitu ya. Tuh, jadi kalau teman-teman misalkan Bu kurang masih tambah butuh 2 bulan lagi, butuh sebulan lagi boleh kok nambah. Tuh. Selama perusahaan masih nerima, tinggal teman-teman buat surat, silahkan dibuat suratnya. Tuh. Ya, jadi sebenarnya harusnya lebih cepat mempermudah teman-teman karena kemarin evaluasinya adalah teman-teman tiba-tiba di kolokium, kemudian tiba-tiba di akhir itu kolokium, sementara dosen pembimbingnya tidak mendapatkan apa namanya mahasiswa tidak ada yang memaparkan kegiatannya sebelumnya apa dan lain sebagainya. Tiba-tiba hanya minta untuk verifikasi di student portal ya kan nggak gitu juga gitu ya. Makanya ini sebenarnya mempermudah teman-teman gitu. Ada pelaporan magangnya, kegiatannya ngapain aja, dan yang bisa diambil itu nantinya apa. Kemudian nantinya di proyek akhir, proyek integratif itu memaparkan sudah kegiatan yang bisa diambil proyek akhirnya apa. Setelah itu nantinya baru di kolokium teman-teman bersama dengan pembimbing, moderator, terus teman-teman mahasiswa, ya kan, seangkatannya gitu kan untuk mengikuti kolokium. Nah, setelah kolokium, perbaikan, penambahan data sedikit ataupun banyak ya silahkan sih sesuai dengan yang diminta tadi. Nanti baru lanjut ke seminar hasil. Nah, harapannya ya nggak butuh lama. Kalau saya cek, saya lihat ambil sampel beberapa orang sudah 5 atau bahkan 10 orang sudah siap seminar hasil, kita bisa majukan. Tapi kalau Ibu cuman baru 1-2 ya izin bagi bertanya, Bu. sesuai bulan aja. Silahkan. Untuk laporan magangnya itu formatnya kayak yang laporan Kayak PKL kemarin seperti atau beda? semester, ya sama seperti tahun lalu, semester lalu. Jadi lebih ke latar belakang, terus kemudian yang kedua latar belakang tujuannya cuma 3, mahasiswa apa namanya mempelajari, ya bukan mahasiswa mempelajari ya, mengidentifikasi kegiatan teman-teman itu sesuai dengan mata kuliah yang apa. Kemudian yang kedua membuat rencana ke depan. Rencana ke depan itu lebih ke proyek akhir yang mau didalami. Tuh. Tujuannya 2 aja itu ya mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan pada saat praktek kerja kegiatan magangnya sesuai dengan mata kuliah apa. Kedua, terkait dengan membuat rencana untuk proyek akhirnya itu apa. Jadi nanti yang dipaparkan, oh ya maksimal pemaparan 7 menit saja, karena yang dipaparkan hanya ini saja sebenarnya kegiatan kalian waktu magang itu apa, kemudian nantinya proyek akhir yang mau dilakukan apa. Tuh, 2 tujuan aja itu. Oke, Bu. Kalau untuk yang project integratif itu dia bentuknya pemaparan aja langsung PPT atau ada laporan project integratif, Bu? Ini belum di teknisnya belum kita, tapi lakukan aja nantinya PPT pasti karena kalian paparan. Kemudian nanti dibuat ya kayak bikin kayak proposal itu ya boleh lah. Berarti untuk sementara isi dari project integratif itu yang harus kita Sama masukin tuh sepertinya kayak topiknya sebenarnya apa? kayak ini kan kayak proposal kalian bab 1, 2, 3 itu juga boleh.
Bab 1, 2, 3, satu latar belakang, termasuk di situ tujuannya dan lakukan apa tujuan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan tinjauan pustaka yang dibutuhkan. Tiganya, tinjauan pustaka termasuk di situ di dalamnya adalah ada literatur sebelumnya sehingga kalian ngambil topik itu. Kemudian yang ketiga baru metodenya bagaimana. Itu boleh. Karena ini kan masih ada yang baru, maksudnya belum dilakukan. Kalau misalkan ada yang ternyata sudah setengah jalan dilakukan, ya disampaikan saja kegiatan yang sudah sampai di mana yang sudah dilakukan itu boleh. Berarti proyek integratifnya itu nggak cuma bisa satu topik ya, Bu, tapi mungkin ada beberapa topik ya, Bu. Kok beberapa sih tadi udah difokuskan Yang udah cukup jalan tadi. satu yang Iya, sudah kamu iya. mau buat di proyek akhir ini. Gimana Nafisa ini bingung terus, paham Enggak, nggak? Bu. Proyek integratif itu kan kayak gambaran prakolokium ya, Bu. Nah, tadi kan Nah Ibu kalau bilang kolokium kan ya udah cuma satu berjalan. doang, nggak banyak-banyak. Berarti yang kita paparin satu topik yang mau dijadiin TA itu, Bu. Iya kan? Kok Oke, mutar-mutar Bu. baik. Ya, ini baru paham banget nih, Bu, setelah Ibu perjelas. Makasih, Bu. Bu Brita, saya ingin Iya, Bu. menegaskan ya Bu ya, gini aja maksudnya gini. Ibu, iya, Pak. Tolong mahasiswanya ini terutama nanti kalau bimbingan saya, pikirkan betul waktu kamu magang dengan tugas akhir. Jadi kalau bisa tetap kamu tugas akhirnya itu dari tempat magang itu gitu. Kalau bisa supaya waktumu singkat dan jelas, kamu sudah kenal dulu dari magang, oh ini nanti yang akan saya kerjakan, sudah tahu lah gitu. Jangan nol sama sekali, sehingga ini akan mempercepat studi Anda gitu ya. Ini penting. Jadi menurut Bapak ini pengalaman penting sekali, karena pengalaman saya juga gitu, begitu selesai magangnya terus baru nyari-nyari tugas akhir saya. Itu lama. Nah, kalau sekarang mulai ya Pak susah, bukan jangan susah, tapi sambil mikir gitu ya. Kalau saya nanti magangnya ini kira-kira yang saya jadikan topik tugas akhirnya ini. Jadi nanti gampang sekaligus juga ngambil datanya apa itu tidak lama gitu ya. Ini tolong diperhatikan aja. Saya ini ingin menggarisbawahi berdasarkan pengalaman yang ada. Terima Ya, kasih, Bu. baik Pak. Terima kasih. Catatan Linda, Alif. Nah, Ya. Pak Alif, benar namanya siapa? Nah, karena ini juga saya sudah memplotkan Alif, tapi ternyata malah belum lapor ke Pak Jarwadi, baru Linda itu yang pertama. Lah padahal Linda itu baru kemarin saya plotin. Tuh. Makanya ini silahkan menjadi perhatian teman-teman ya. Jangan terus nantinya baru bimbingan di akhir-akhir. Silakan lakukan prosesnya sesuai dengan aturannya dan sesuai timelinenya. Kalau lewat ya sudah kita lewat gitu. Karena ada batasan tanggalnya itu sudah disepakati. Silakan diselesaikan gitu, disesuaikan. Karena kalau lewat ya kalian nggak dapat nilai gitu. Ya, sekali lagi Bu, kalau gitu Ya. gini, saya tegaskan. Tolong kamu segera juga ngubungin Bapak, bimbingan dengan Bapak, nggak masalah saya, nggak masalah. Tapi kalau menurut saya jangan online ya, ketemu saja, lebih enak nanti lebih mengerti, lebih mana gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Sami Pak, ya Pak, saya juga nggak suka online kok Pak. Kalau terpaksa sudah ada bimbingan di luar baru diusahakan untuk bimbingan secara offline karena teman-teman nanti ya yang harus diperhatikan bimbingan itu bukan hanya sekedar ketemu ngomong cerita, jangan. Bimbingan itu teman-teman sudah punya konsepnya mau ngapain, ada uret-uretannya, kalau perlu sudah dibuat kasarannya, draft proposalnya, draft projectnya itu sudah dibuat sehingga dosen pembimbing itu tahu mau ngelakuin apa. Kalau hanya cerita banyak loh bimbingannya, baru angkatan 59 bisa jadi 10 orang, 8 orang, 6 orang, 7 orang, 5 orang. Kalau dengerin teman-teman saja bisa jadi lupa. Nah, belum lagi angkatan berikutnya, angkatan 60, angkatan mungkin ada yang masih ada angkatan 58. Jadi kalau mau bimbingan dihitung bimbingan adalah teman-teman lakukan prosesnya, lapor
ya kan? Ada buktinya, hardnya, kemudian dicoret-coret perbaikan. Itu hitungannya baru 1 bimbingan, terus sekali bimbingan. Tuh. Ya. Dan pada saat bimbingan jangan lupa untuk mengisikan di form bimbingan. Ini kadang yang lupa terus nanti di akhirnya baru gitu. Ya, silahkan diisi juga di form bimbingan. Jangan lewat. Oke, ada lagi? Silahkan yang masih bingung bertanya. Ya paling enggak tadi kelihatan Nafisa masih bingung. Tanya enggak apa-apa gitu. Sampai paham. Yang masih bingung silahkan. Jangan nanti tanya temennya. Makin bingung temennya. Temennya udah bingung ditanyain. Malah susah, salah gitu. Kalau di grup WA yang sepi juga. Yang tanya ya itu juga. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini hitungannya memang baru angkatan yang 59 ya, karena kurikulumnya berbeda di 59, 60. Nanti 61, 62 beda lagi kurikulumnya. Jadi silahkan kalau mau bertanya. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Kalau 57, 58 mereka hanya dari input di student portal, kemudian dinilai, sudah dapat nilai semester ini, semester 7. Tapi kalau ini teman-teman enggak. Jadi teman-teman harus melakukan prosesnya dengan baik, lancar gitu. Ini dan akhirnya dia mulai menyaringnya dengan hati-hati dan begitulah dia menemukan 4. Silakan ada pertanyaan. Ibu mau nanya lagi. Ya udah, silakan. Ini yang form-form yang harus dilengkapi pas magang itu jumlahnya ada 9 bukan, Bu? Jumlah saya nggak hafal. Apa aja itu? Oke. Coba ya, Bu. Yang pertama itu yang form 002. Kamu bisa share screen nggak? Nggak bisa, Bu. Aku pakai HP. Ya, temannya yang bisa share screen coba Oke. di-share screen kan Bentar ya, yang Bu. form-form PKL. Iya, Bu. Sebentar. Kita ini. Nggak ada temannya yang bisa men-share screen kan? Ada, Bu. Ada. Pasti ada, Bu. Sebentar, Bu. Nah, itu, Bu. Ya turun lah. Itu masih judul doang. Di yang bagian bawah, Cak. Bab 5 tuh, form PKL. Halaman 10. Survived 1,000 days. He first spawned in and Bener started nggak chopping sebenarnya? wood, which he then put into the fireplace. Once the map was upgraded, he started exploring the map and gearing up so he could start on his sky base. Now it was time to make a map up to the sky. So he built this with a block that was 67 feet high. Kok nggak turun? Down all the beds. Next, it was time to add walls all around. So he didn't accidentally fall off. So far, it was looking amazing. He was getting hungry.
so he made a sky farm for food along with a fuel dispenser. Then something insane happened. Click subscribe. Finally, after decorating it with furniture, the sky base was complete, and that's Ini kan nggak usah, karena udah teman-teman. Next lagi. Buy the apple seed on the shop because the apple seed almost looks like a rainbow. And some players say that Ini juga sudah, lanjut lagi. players would sometimes think that the apple seed is the super seed, making them accidentally buy the apple. Ini nggak usah, sebenarnya sudah harusnya dilampirkan di apa namanya pada saat memasukkan surat ke lokasi perusahaan. Lewat lagi. Ini sebenarnya nantinya pada saat teman-teman ada supervisi, ada dosen supervisi nanti mengisinya di sini. Jadi ini lewatkan saja boleh. Tapi kalau misalkan nanti ternyata lokasinya tidak disupervisi, boleh ditambahkan di situ ya yang form ini. Ini boleh dimasukkan. Maksudnya karena di situ ada harapan perusahaan, kalau ada perusahaan yang request misalkan, nanti ada ya Mbak, Mas, kalau bisa ada adik tingkatnya ke sini lagi buat magang gitu. Magangnya khusus ini boleh dituliskan di sini. Nanti buat masukan di prodi. Tapi disampaikan setelah ngisi terus nggak disampaikan ya sama aja, saya nggak tahu ya. Jadi silakan nanti disampaikan. Next berikutnya. Seorang anak memanjat pohon dan menemukan mainan ayahnya saat Ini tidak usah. Next. yang ada di gelas berumur 15 tahun Ini coklat di sebuah nggak usah. tumpuan selama bertahun-tahun ketika orang mengangkat beban selama lebih dari 10 Nggak usah lewat. karena bergesekan dengan barang belanjaan. Seseorang meninggalkan Tidak. hari dan terkena terik matahari menyebabkan ukuran sendal tersebut membesar. Tirai itu keluar di sebuah kebun binatang. Nggak lewat juga itu. Dan orang-orang yang akan keluar. Inilah bukti Nggak usah. melawan benda-benda. This guy spends hours building these unusual wooden structures. Since every piece has Ini nanti teman-teman dapat, tapi setelah semuanya memperoleh lokasi magang, ini belum semua ya, masih ada yang tersisa, jadi belum kita buatkan surat tugas masing-masing. Next. this guy spends hours building these unusual wooden structures. Since every piece has the exact size and fit perfectly. Nah, yang ini harus nanti teman-teman lakukan sebelum nanti selesai di lokasi magangnya, sebisa mungkin presentasi hasil magangnya, dan nanti ada tanda tangan stempel ini. Tuh ya. Next. Kayaknya mulai ini deh, nomor 11. Ini juga, jadi ini lebih ke topik teman-teman, terutama kalau yang misalkan di tempat magangnya itu di perusahaan ya, ini sebagai surat bahwa memang disetujui oleh perusahaan. Next. Ini ya. Kalau misalkan kalian di sana pakai alat dan mereka harus ada bukti bahwa sudah diperoleh. Ini boleh dimintakan ke dosen pembimbing nilainya. Walaupun nanti di student portal sebenarnya dosen pembimbing juga dosen pembimbing. Pembimbing lapang diminta untuk menilai juga. Jadi kalau nanti tanya, loh kan kemarin udah ngisi di sini, ngisi di webnya, kok ini disuruh ngisi lagi? Nggak apa-apa Pak, ini untuk hardnya, yang kemarin softnya gitu aja. Next. Ini nanti juga sebenarnya lebih ke supervisi, ini sama kayak yang tadi sebelumnya ya. Tapi kalau yang sebelumnya tadi sebelum kalian magang, yang ini setelah magang. Next. Diisi di sini juga kalau mau diisi, kalau enggak ya udah terserah. Enggak apa-apa. Sama turun lagi.
Ini juga kalau nantinya pada saat supervisi. Next. Tapi lebih ke teman-teman, scoring teman-teman. Next. Next. Kadang mesti nanti nanya ini adalah, Bu, nggak boleh stempel. Ya sebisa mungkin diminta. Kalau nggak bisa ya paling nggak ada 1-2 form, 1-3 form yang memang diberikan stempel. Ini nggak usah, ini nanti teman-teman pada saat ujian. Next. Sama, ini nggak usah. Ini udah ada di Frida. Next. Sama, ini udah ada di Frida. Next lagi. Ada form apa lagi ya? Enggak usah ini. Next. Udah ya. Nah, kayaknya udah, formnya udah semua. Tapi ada satu lagi yang implementasi arrangement. Itu sebagai bentuk nantinya teman-teman selain dari laporan PKL, ya kan laporan PKL-nya nanti ada softnya juga, kalian kumpulkan softnya, hardnya. Nah, softnya ini dilengkapi juga implementasi arrangement-nya. Jadi ada nggak yang punya implementasi arrangement? Tapi ini kemarin salah, harus sekolah vokasinya harus vocational school. Sebentar, masih ya. Sudah saya kirim di grup ya. Nah, jadi nantinya teman-teman isi implementasi arrangement ini juga perlu nantinya ditanda tangan oleh, tanda tangan aja sih nggak pakai stempel, tanda tangannya bisa pembimbing lapang juga boleh, nggak apa-apa. Kalau mau pakai stempel ya boleh ditambahkan stempel, lebih baik gitu kan ya. Kalau boleh, kalau kan kadang ada perusahaan yang nggak boleh banyak stempel, ya udahlah gitu. Tapi kalau misalkan tidak masalah ya nggak apa-apa, tanda tangan atau stempel itu lebih bagus. Ya, di sini implementasi arrangement-nya ini kegiatannya, aktivitasnya ya teman-teman magang misalkan. Terus tanggalnya dari kapan, lokasinya di mana. Kemudian program studi teknik dan manajemen lingkungan kan. Terus sekolah vokasi, kemudian kegiatannya adalah ya ini apa namanya magang, tulis saja magang. Kemudian partisipannya berapa orang? Kalau misalkan satu perusahaan di situ ada 2 orang ya tulis saja 2 orang. Jadi nggak usah satu-satu ya. Kalau itu satu perusahaan berarti cukup satu saja. Terus kemudian tujuannya ya untuk apa magang dan untuk proyek akhirnya riset. Ya kan sebenarnya kalian juga bisa riset terus magang. Boleh di checklist 2. Kemudian ya fakultinya vocational school ya. Diisinya pakai bahasa Inggris saja. Karena judulnya bahasa Inggris, aneh kalau kalian pakai bahasa Indonesia. Terus kemudian deskripsi aktivitinya silahkan dituliskan apa, singkat aja nggak apa-apa karena nanti juga dilampirkan dokumen laporan magangnya. Tanda tangannya di sini yang koordinator aktivitinya boleh ke saya, kemudian terkait dengan partnernya dari institusinya yang di lokasi magang berarti tempat magangnya, kemudian nanti baru
minta tanda tangan Pak Dekan itu. Boleh nantinya kalau misalkan kalau hard kalian mau langsung ke Pak Dekan boleh. Kalau enggak ya dibuat di dalam satu drive folder, nanti saya serahkannya di bagian kerjasama. Itu ada yang mau ditanyakan? Ini untuk IA ya, Bu. Kalau mau buat SPK MOU boleh. Kalau perusahaannya belum punya, atau nanti berarti disampaikan. Jadi nanti lokasi itu di list untuk menjadi tempat yang akan di supervisi atau dikunjungi seperti itu. Ini saya mau bertanya, Bu. Mm-mm. Itu kan ada form presentasi hasil magang. Nah, kebetulan saya kan magang di 2 perusahaan ya, Bu. Dan perusahaan pertama ini berakhir di bulan Agustus. Apakah saya tetap melakukan presentasi di perusahaan pertama ini, Bu, atau bagaimana, Bu? Ya kalau presentasi semuanya adalah presentasi ya, enggak apa-apa. Kan presentasi sebagai bentuk bahwa kalian paham magang di situ, lokasinya ini bekerja di apa, kan sebagai confirm ya terkait apa yang kalian pelajari, terus apa yang kalian sudah ketahui dari perusahaan itu. Takutnya kalau ternyata pada saat presentasi ada persepsi yang nggak pas, kan bisa diperbaiki oleh perusahaan. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, toh kan nanti misalkan, berarti kalau itu udah jalan, bisa jadi kalian presentasi itu bisa dilaporkan untuk nantinya di seminar yang seminar itu tadi, ujian seminar magang tadi bisa. Ujian magang tadi kalian bisa paparkan tentang itu, kan bagus itu. Maksudnya udah jelas, udah jadi, udah selesai gitu kan. Baik, Ibu, terima kasih. Ini sih ingin tanya Ya, silakan. terkait dengan form presentasi hasil magang itu nanti diserahkannya itu kapan ya, Bu? Karena kalau semisal kita ujian magang itu di September Oktober, apakah form Nah, presentasi hasil di perusahaan itu sebelum itu atau bisa setelahnya, Bu? Oke, jadi pada saat yang ujian magang itu kan laporan magang paling enggak udahlah draft ada, tapi itu lebih ke soft. Kalau itu kalau tadi Givari kan siapa tadi? Iya kan bener ya. Givari udah selesai, berarti dia bisa mau dijadiin itu hard ya bisa. Tapi kalau yang belum beres, ya paling tidak sudah ada soft file-nya. Tuh. Nah, nantinya baru di akhir kalau sudah selesai baru itu dibuat yang asli dimasukkan di dalam hard ya. Jadi yang asli itu nantinya dimasukkan, dibikin, dijilid, kemudian hardnya diserahkan ke Mas Adit. Tapi kalau pada saat nanti ujian ini masih ke bentuk soft file aja boleh. Baik, Bu. Berarti memang itu bisa setelah kita ujian Setelah, betul. magang lingkungan. Ya, setelah kalian selesai magang juga nggak apa-apa kok. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Kan nyerahinnya langsung. Jadi kalau kalian udah sampai di Bogor, selesai magang ya kalian baru serahkan boleh. Bu, mau izin bertanya, Bu. Ya. Kan kita ujian magang itu di antara bulan 9 sampai bulan Oktober kan, Bu. Nah, berarti untuk isi laporannya itu, semisal saya mulai magangnya itu di bulan 7, berarti hanya sampai di bulan 10 atau diselesaikan sampai bulan 12 nanti lanjut lagi, Bu, selesai ujian magang, Bu? Ini laporan atau mau presentasi? Laporannya, Bu. Kalau laporan ya sampai selesai. Berarti, Kalau presentasi ya kan sebenarnya presentasi tadi hanya menyampaikan kegiatan kalian magang di sana ngapain kan? iya, Bu. Sebulan 2 bulan kena lah ya. Oh, berarti Yang nggak dilakukan 2 bulan. presentasinya hanya sampai misal di bulan 10, Bu. Berarti laporan tetap sampai di bulan 12 ya, Bu, sampai akhir, Bu. Ya, laporan tetap harus sampai di akhir, tapi kalau presentasi boleh cuman dapat 2 bulan ya nggak apa-apa, sampaikan aja yang 2 bulan itu. Baik, Nanti Bu. jadi masukan kan, ya udah besok berarti bulan berikutnya kalian harus kegiatannya dibanyakin, ditambahkan lagi terkait apa, nggak apa-apa.
Paham ya? Jadi teman-teman jangan terus nanti, oh kan saya belum selesai terus nggak segera seminar buat magangnya ya jangan. Justru kalau kalian udah sampai 3 bulan, 2 bulan, sebulan aja pun ya nggak apa-apa kok jalan aja. Kan sebulan udah punya kegiatan kan tadi. Cuman mengidentifikasi kegiatan teman-teman itu sesuai dengan mata kuliah apa saja yang sudah dipelajari. Yang kedua terkait dengan membuat rencana ke depan mau melakukan proyek apa. Tuh. Hanya 2 tujuan itu saja. Tuh, jadi mau sebulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan bisa. Mau cuman baru masuk 2 minggu gitu. Ya, siapa tahu ada yang baru dapat 2 minggu gitu ya silahkan. Nah ngomong-ngomong baru dapat ini saya mau tanya, yang belum dapat siapa? Terakhir kemarin yang WA saya hanya Fabian. Tapi saya dapat informasi masih ada yang belum, tapi nggak ada informasi ke saya. Mohon maaf Ibu, izin menginformasikan kalau saya belum mendapatkan magang yang setelah pulang dari summer course di luar negeri, Ibu. Nah, ya nggak ada konfirmasi. Pembimbingnya siapa? Saya Bu. sudah, ya. Ya waktu itu saya konsultasikan ke Oh, Ibu. iya. Saya nawarinnya untuk topik TA-nya kan ikut penelitian prodi, Bu. Nah, gimana Nah, Bu? tapi kan magangnya berarti dia tetap harus cari. Nah, kayaknya Marlisa belum ada surat juga ke perusahaan. Saya udah surat ke perusahaan satu udah ada Ibu, cuma waktu itu dikabarin kalau tidak bisa magang. Nah, sekarang saya masih dalam proses mencari, namun sampai saat ini belum mendapatkan informasi lanjutan sehingga saya belum membuat surat dari kampus, Ibu. Fabian ada nggak atau belum bangun? Fabian ada nggak di sini? Fabiano apa Fabian? Fabiano ya. Fabian atau Fabian? Nggak ada anaknya di sini. Maksudnya mau confirm dulu nanti. Oke, kelihatannya kita punya misi baru, kawan. Kelihatannya kita bakal belajar untuk kawan kayak apa. Ini Agustus ya. Gambaran dulu. Boleh Wapri ke Bu Dela, nanti saya WA Bu Dela aja, Marlisa. Selain Marlisa, ada lagi siapa? Berarti sudah semua ya? Yakin sudah semua. Udah. Udah semua ya, benar ya. Ini enggak ada jawaban, berarti saya anggap udah semua ini di sini. Untuk yang masih belum magang, dapat info juga dari Valen kemarin tuh ada si Nihayatijen juga belum dapat Bu katanya. Cuman Nihayati udah, tapi dia hanya sebulan. Oh, paling informasi terakhir sih baru yang 3 orang itu Bu, Marija, Fabiano sama yang Nihayati. Fabiano kemarin berarti nggak ada konfirmasi ya dari perusahaan ya? Belum Kemarin ada, nggak? Bu. Oh ya udah ntar saya nanya aja nanti. Ini Fabianonya udah ada Bu. Iya udah dijawab itu tadi. Belum Bu gitu. Kita confirm dulu deh. Kalau enggak itu biar yang di sini aja. Udah cuman itu aja berarti bertiga doang. Udah ya, dulu ya. Cuman 3 orang aja lo ya. Ntar ujung nambah gitu. Mana ketuanya atau wakilnya? Akbar? Cuman ini bertiga doang atau enggak? Yang saya dapat informasi hanya bertiga aja, Bu. Lainnya aman berarti. Mungkin nanti saya follow up kembali lagi, Bu. Ya, sudah berarti. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah berarti. Udah paham semua ya berarti ya?
Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir juga. Ya, nantinya akan ada yang dengan dosen juga, tapi paling enggak di sini sambil cross check mahasiswa apakah sudah menginformasikan ke dosennya masing-masing. Ternyata sudah. Baik, terima kasih. Harapan dari kami sebenarnya teman-teman bisa lulus nantinya tepat waktu, ya, lulus tepat waktu 100% gitu harapannya. Tapi pasti ada beberapa kendala yang nggak apa-apa. Tapi ya batas molor-molornya harapannya tahun depan lulus semua gitu aja. Mau doanya ya kalian lulus tepat waktu, nggak usah bayar SPP lagi, semuanya 100% itu kan. Tapi kalau lewat-lewatnya ya paling tidak tahun depan itu angkatan 59 lulus semua, itu harapannya. Nah, gimana untuk biar cepat prosesnya lancar? Ya teman-teman harus bimbingan dengan pembimbing, kemudian juga saling bertanya dengan teman yang lain, apalagi pembimbing yang berbeda, sambil cross-check, lihat panduan dan lain sebagainya. Tapi ya hati-hati, jangan hanya menyebarkan hoax saja, itu juga kadang ini ada. Kalau kalian bingung, kalian mau bertanya, silahkan langsung tanyakan di dalam grup. Grup itu dibuat untuk komunikasi teman-teman. Jadi jangan cuman ntar tiba-tiba ngabarinnya apa gitu. Udah kejadian kemarin. Pokoknya kalian berasumsi sendiri gitu. Entah satu prodi pergi semua nggak ada gitu. Tuh udah asumsi banget itu. Jadi jangan membuat huru-hara kabar berita-berita hoax gitu kan ya. Kalau misalkan nggak paham silahkan tanya. Tuh. Kalau mau diskusi ya silahkan dibuka forumnya gitu. Karena kami ingin juga teman-teman cepat segera lulus, segera selesai. Ya, kenapa? Kalau kalian lulus ya kita seneng kok. Nggak pusing gitu kan. Nggak banyak gitu. Nah, jadi segera diselesaikan dengan baik, hasilnya bagus itu ya. Kemudian, Bu, kalau mau dipatenkan, ya kalau kalian bikin produk, mau patenkan, silakan. Tidak ada tuntutan untuk membuat paten, ya. Tapi tuntutannya kalian segera selesai, laporan akhirnya selesai, tuh, ya. Tapi kalau mau dibuat paten, silakan monggo lebih baik gitu. Kan nanti ada nama kalian juga di situ, kenang-kenangan juga gitu. Tapi jangan lupa nama dosennya dituliskan, bukan cuma nama kalian aja. Nama dosennya dituliskan, karena kalau mahasiswa itu kan bisa keluar pergi dari IPB, tapi kalau dosen paling enggak adalah terekod. Tuh, karena kemarin juga pada saat akreditasi ditanyakan paten dari mahasiswa, paten dari dosen, keterlibatan dosen, keterlibatan mahasiswa. Tuh, ya. Kalau dari informasi tadi sudah disampaikan Bu Vega juga, kemarin juga sudah disampaikan Dava, cuman ya memang kita belum tahu, kalau saya antara yakin benar apa enggaknya. Kita tunggu sertifikatnya, tapi kalau misalkan kalian cek di dalam teknik sebenarnya juga sudah muncul, di detailnya juga sebenarnya nomor sertifikatnya sudah muncul, berlakunya sudah ada juga dari 14 Agustus 2000, kayak Hari Pramuka lah, kita jadi ingat gitu kan ya. 14 Agustus 2025 nanti berakhirnya di 2030, jadi kalau kalian nanti lulusnya di 2026 ya paling tidak masih tetap dapat akreditasinya. Jadi akreditasinya kita kemarin dapat unggul. Jadi paling tidak nantinya kalian juga bagus lah. Iya, Pak Tina mau tanya apa? Terkait dengan IA, Ibu. Mm-mm. Dari perusahaan saya sendiri kan itu ada MOU ya, Bu. Perusahaanmu apa ya? Kamu punya perusahaan sendiri? Bukan, Bu, perusahaan tempat saya magang. Itu Oh, iya. kebetulan minta MOU. Iya, perusahaannya apa namanya? Asama Indonesia Manufacturing, Ibu. Hah? Asama Indonesia Asama Indonesia. Manufacturing.
Ya, MOU-nya sama IPB atau sama siapa? sama Prodi Bu, sama LNK-nya. Emang ada? Kemarin itu yang saya minta MOU, saya udah konfir ke Ibu. Oh, Tapi yang itu. iya, tapi yang karena kemarin itu masih ada perbaikan, itu kan belum ditandatanganin sama dekan Ibu. Tapi saya belum dapat informasi itu sampai gimana? Kemarin itu mau ada perbaikan ini Bu, mau ditambah tahun kerjasamanya tuh diubah jadi diperpanjang jadi 5 tahun kayak gitu Bu. Emang dapatnya berapa tahun? Kemarin itu saya ngajuinnya setelah diskusi sama Bu Wiranda awalnya cuma 1 tahun nih Bu. Ya jangan. Iyalah 5 tahun lah. Setahun itu kamu selesai udah gitu bubar. Iya Bikin karena aja belum beres udah bubar. awalnya rencananya cuma sampai saya selesai magang di Enggak sini kan aja. nanti masih dipakai buat yang adik kelas lainnya lagi masuk kerja cuman kerja susah-susah cuman sebentar. 5 tahun lah minimal. Ini baik Bu. Eh, Jadi saya kan juga udah mulai magang. Kalau misalnya dari si MOU-nya ini sudah selesai diperbaiki Berarti dan MOU-nya juga nanti tanggalnya harus tanggal mundur kan? iya tanggal yang terdekat mau minta tanda tangan ke dekan gitu ya Bu. Bukan, kamu kan Atau kamu masuk kan harusnya punya MOU kan? iya Berarti harusnya sebelum tanggal kamu masuk itu tanggal MOU-nya. iya emang sebelum masuk itu waktu itu Ibu sudah dibuat tapi karena kemarin itu ada revisian lagi jadi belum ditandatanganin gitu Bu. Kalau misalnya saya sudah revisi Bu dan dari perusahaannya itu emang sudah oke, Tidak ada perubahan di dalam isinya. tidak ada Bu, cuman yang dari tahun kerjasamanya aja Bu. Saya dapat dari mana itu? Apa Bu? Draft MOU-nya Bu. Iya, yang draft yang terakhir kayak gimana? Nggak Eh, ada saya ketembusan ke saya. Ibu pernah kirim di grup Ya, lingkungan tapi kan Bu terus ya? habis itu kamu isi lagi kan? Iya, saya kirim Nah, ke Bu Wiranda ya yang kemarin. terakhir kayak gimana saya belum dapat lagi. Baik, setelah ini saya forward ke Ibu. Jadi kalau misalnya saya minta tanda tangan via desain itu Ya jangan, diperbolehkan tanda atau tangan gimana? jangan didesain. Berarti saya harus ke kampus ke Nggak minta usah tanda kirim tangan itu? aja. Oh kirim aja Bu. Iya kirim aja nanti baru di print di sini baru diserahkan. Berarti saya itu jatuhnya kirim ke pihak dosen atau Gini aja, gimana Bu? kalau bisa perusahaan bisa dimintakan berarti kamu kirim dulu, saya lihat lagi. Kalau sudah oke baru nanti kalau bisa di paraf di sana tanda tangan sana baru minta tanda tangan sini gitu ya. Kemarin itu kalau dari Nanti perusahaan, jangan deh itu nanti Pak Dekan rada susah juga nanti coret dulu. Ya udah kirim dulu aja deh. iya. Tapi kemarin itu dari perusahaan mintanya emang dari SV dulu, yang dekan dulu yang Nah tanda ya tangan Bu. makanya kirim dulu aja. Kirim ke saya dulu. Ya, baik Bu. Setelah ini saya forward ke Ibu. Terima kasih. Patina, jadi perusahaan belum bisa ngasih kepastian bisa 5 tahun atau enggak. Belum Bu, belum ada kepastian kayak masih ditanyain gitu Bu kemarin. Kalau 5 tahun nggak bisa 3 tahun. Ya, Baik Bu. kemarin kan pilihannya 3 sampai 5 tahun. Segera aja didiskusikan lagi, di follow up lah gitu perusahaannya ya, supaya bisa segera ada kepastian. Baik Bu. Saya juga udah kasih draftnya Bu ke Pak Aidil untuk direview, tapi pas ngeliat itu kemarin perbaikannya 3 sampai 5 tahun itu, cuman belum ada feedback lagi dari perusahaannya. Next, ada lagi? Nggak ada. Ya sudah berarti. Selesai. This girl was unaware that a fly had gotten into her eye. She tried to pull it out, but only managed to tear off one of its legs as the fly crawled deeper into her eye. Udah berarti ya selesai ya. Ya udah saya akhiri kalau selesai. Nggak ada lagi yang bertanya. Berarti saya anggap sudah tahu semua. Cuman kalau yang
Nggak apa-apa kan ke orang. Oke, kalau nggak ada berarti saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Terima Bu. kasih. Terima banyak, Saya Ibu. izin Terima kasih, Terima Bu. kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kangen, Bu.